Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, jadi ketika ibu menanyakan kabar kalian, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ibu ulangi ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Bagaimana semuanya? Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, siap ya. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Oke, pasti lebih semangat ya tentunya. Nah, sebelumnya ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke, sepertinya semuanya hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk memulai pelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Tapi nih, sebelum berdoa, ibu punya lagu. Nah, lagunya seperti ini. Ikutin ya anak-anak semuanya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ini 1, ini 2, ini 3 dan 4. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Oke, jadi silakan dipimpin. Siapa ketua kelasnya, nak? Oke, Rizky silakan dipimpin teman-temannya untuk memulai doa pada pagi hari ini ya, untuk mulai pelajaran. Silakan Rizky. Ya, amin. Agar pada pagi hari ini pelajarannya lebih semangat, ibu meminta kepada kalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Balonku. Hafalkan semuanya anak-anak lagu Balonku? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hore! Nah anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu Balonku tadi, ada yang tahu tidak di dalam balon itu berisi apa? Ada yang tahu? Ya, angin. Ada yang lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Isinya tidak ada? Ada isinya anak-anak. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Iya, benar sekali. Jadi, isi yang ada di dalam balon itu merupakan udara. Nah, hal itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan menunjukkan bukti tentang sifat benda padat, cair, dan gas, serta siswa mampu memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Baiklah, ibu akan menjelaskan pada kalian apa itu benda padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama itu adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang paling sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Benda padat merupakan benda yang memiliki keras, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Contohnya itu ada bermacam-macam seperti kayu, boneka, keramik, batu, kaca, dan lainnya. Nah, di sini ibu punya lilin sebagai contoh benda padat. Ciri-ciri benda padat yang pertama, bentuk dan besarnya tetap, kedua, menempati ruang, ketiga, mempunyai massa atau berat, 4, memiliki volume tetap, yang kelima, memiliki keras tertentu dan ukuran warna tidak dapat diubah. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair merupakan benda yang memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya.
air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom, sedangkan air yang ada di dalam gelas akan berbentuk gelas, seperti contoh ini. Nah, adapun contoh lain dari benda cair itu banyak anak-anak, seperti minyak, air susu, jus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri benda cair yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Kedua, mempunyai massa. Ketiga, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Dan yang keempat, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contohnya dapat melarutkan air kopi, air susu, air gula, dan lain sebagainya. Terakhir itu gas. Gas merupakan benda yang tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Benda gas sebenarnya dapat dirasakan, bahkan dicium baunya. Seperti benda cair, benda gas memiliki sifat menempati ruang. Contohnya, gas yang terdapat di sebuah balon. Seperti yang kita nyanyikan tadi ya, balonku ada 5. Atau contoh gas yang terdapat pada sebuah kantong plastik ini. Dia tidak bisa dilihat, ya. Tetapi sebenarnya gas ini bisa kita rasakan bahwa di dalam kantong plastik ini terdapat sebuah gas. Oke. Ciri gas antara lain yang pertama dapat mengisi ruang, 2 berubah bentuk, 3 menekan ke segala arah, dan 4 bergerak ke segala arah. Nah, untuk perubahan wujud benda itu banyak sekali anak-anak. Namun pada pelajaran kita pagi hari ini kita akan membahas 3. Yang pertama itu mencair, membeku, dan menguap. Mencair merupakan perubahan benda padat menjadi cair. Ini terjadi pada sebuah es batu yang cair ketika dipanaskan, atau sebatang coklat yang berubah menjadi cair ya ketika ia dipanaskan. Yang kedua itu membeku. Membeku merupakan perubahan benda cair menjadi benda padat. Peristiwa ini dapat kita lihat ketika kita akan membuat batu es. Air yang kita masukkan ke dalam kantong plastik ini misalnya, lalu kita taruhkan ke dalam freezer, maka keesokan harinya air yang berada di dalam plastik itu akan berubah menjadi es batu yang keras. Dan yang ketiga itu menguap. Menguap adalah peristiwa berubahnya zat cair menjadi gas. Nah, hal ini dapat kalian lihat ketika kalian mengelebus air, bahwa akan terjadi penguapan ya di air yang mendidih tadi. Untuk alat peraga pada pagi hari ini, Ibu akan tampilkan di papan tulis ya, apa saja sih alat peraga yang kita gunakan pada materi hari ini. Nah, yang pertama itu di papan tulis ada lilin, ada udara ya yang berada di kantong plastik. Ada coklat batangan. Coklat ini tidak untuk kita makan ya, melainkan untuk praktek. Dan yang terakhir ada air di dalam wadah gelas. Nah, untuk contoh perubahan wujud benda, silakan kalian lihat di papan tulis ya. Nah, di situ Ibu telah menyiapkan satu buah lilin ya yang telah dibakar. Lalu Ibu siapkan sendok. Jangan lupa di ujung sendoknya kita kasih tisu, karena sendok itu merupakan benda isolator atau benda penghantar panas. Lalu kita taruhkan sepotong coklat batang di atas sendok. Lalu kita taruh di atas lilin. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, sudah dapat dilihat ya anak-anak bahwa di situ coklat batangnya mencair. Itulah contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Sebenarnya batang lilin yang mencair juga merupakan contoh benda padat yang berubah dari padat menjadi cair. Selanjutnya, membeku.
perhatikan lagi. Seperti apa itu membeku? Pernah buat es krim atau agar ya? Contohnya aja deh, es krim. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, es krim itu berbentuk cairan. Adonannya berbentuk cairan. Kita masukkan ke dalam tempat-tempat kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah berapa jam atau berapa lama akan membentuk seperti benda padat atau membeku. Jadi benda cair apabila didinginkan akan membeku seperti es krim ini. Selanjutnya menguap, ya, menguap. Contohnya adalah bensin. Nah, bensin jika dalam keadaan tertutup, ditutup, tidak berkurang isinya. Tapi kalau misalnya bensinnya itu tutupnya dibuka, udah berapa jam kemudian itu isinya berkurang. Kemana itu bensinnya? Ternyata bensin itu kalau dibuka tutupnya, wadahnya akan menguap. Bensin itu benda cair. Apabila dibiarkan dalam tutup yang terbuka, akan menguap. Untuk tugas pada pertemuan kita kali ini, silakan kalian membentuk 3 kelompok. Kelompoknya mau ibu yang buat atau kalian tentukan sendiri? Tentukan sendiri? Oke, baiklah. Nah, di sini jumlah kalian itu ada 30 siswa. Berarti satu kelompoknya terdiri dari 10 siswa. Nah, 10 siswa itu akan membuat suatu video, ya. Videonya itu setiap kelompok itu akan membuat video mengenai perubahan benda padat menjadi cair, benda cair menjadi padat, dan penguapan. Nah, itu kalian videokan serta kalian berikan tanggapan dan saran mengenai perubahan benda tersebut. Videonya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Itu di-upload di YouTube kalian masing-masing. Nanti ibu lihat bagaimana anak-anak ibu mengerjakan tugasnya. Oke? Baiklah, adapun kesimpulan kita mengenai materi kita pada pagi hari ini, bahwa ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita itu unik semua ya. Benda dapat berwujud padat, cair, atau gas. Ketiganya memiliki perbedaan sifat dan ciri yang mencolok. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelasnya tadi siapa? Rizky ya. Dipimpin kembali doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Rizky. Ya, amin. Selanjutnya sebelum kita keluar kelas ya, Ibu meminta kepada kalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Sayonara. Oke? Semuanya ya, ikutin ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai makhluk hidup. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.